udah bulan Maret aja, sekolah sudah memasuki semester genap. Dan bahkan sebentar lagi udah mau tahun ajaran baru aja nih. Beberapa sekolah bahkan sudah mulai melakukan penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2023-2024. Nah, apakah saat ini Anda termasuk seorang tua yang lagi khawatir dengan kemampuan calistung anak? Jadi sebenarnya bagaimana sih mendampingi anak berproses secara akademis sebagai persiapan mereka menuju sekolah dasar? Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah mempertajam observasi. Kita harus punya antena observasi yang paling bagus sinyalnya. Untuk apa? Untuk menggali apa yang menyebabkan anak-anak menolak saat kita mengajak mereka untuk memasuki tahap membaca, menulis, dan menghitung. Kita cek lagi apakah mungkin tangannya kurang kuat sehingga anak menolak untuk belajar memegang pensil. Apakah anaknya masih memiliki kebutuhan bergerak yang tinggi sehingga anaknya masih belum bisa jika kita harapkan untuk duduk tenang di depan buku dan belajar membaca. Yuk, yang pertama adalah observasi harus kita pertajam. Langkah yang kedua adalah being the prepared adult atau menjadi orang dewasa yang sudah mempersiapkan diri. Jadi setelah kita mengobservasi anak dan kita sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak, saatnya kita untuk ngedesain sendiri kurikulum belajar untuk mereka. Mereka lagi senang tema apa nih? Lagi senang bumi, laut, alam. Yuk kita bikin pembelajaran yang sesuai dengan tema-tema yang mereka sukai. Langkah yang ketiga adalah provide a prepared environment. Jadi selain daripada kita mempersiapkan diri kita sebagai orang dewasa, kita juga perlu mempersiapkan lingkungan tempat belajar anak, lingkungan yang dipersiapkan. Logikanya gini deh, kita kepingin anak-anak kita itu mencintai buku, suka baca, senang baca, tapi ternyata di rumah nggak disiapin buku-buku cerita yang mendorong anak untuk bisa senang baca. Atau mungkin buku-buku cerita tersebut disimpan di rak-rak yang tempatnya tinggi, yang nggak terjangkau sama mereka, sehingga mereka harus minta tolong dulu sama kita supaya bisa ambilin bukunya. Nah, ini penting banget supaya kita bisa menyiapkan lingkungan tempat anak bekerja atau belajar yang mendorong mereka pada kemandirian. Kita cek lagi ya. Poin yang berikutnya adalah lower your expectation. Nggak semua hal yang udah kita siapkan, udah kita rancangkan, itu akan diterima sama anak. Kita udah susah payah nih bikin material, bikin aktivitas, bikin DIY bahkan. Tapi ternyata mereka nggak tertarik, mereka lebih tertarik melakukan hal-hal yang bahkan di luar perkiraan kita. It's okay, turunkan ekspektasi kita. Jadi akan ada kemungkinan di mana anak-anak itu akan menolak, yes. Jadikan itu sebagai kesempatan untuk kita bisa mengobservasi anak lebih lagi untuk menemukan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Gak masalah, milikilah keyakinan, milikilah iman, dan teruslah percaya pada kemampuan anak-anak. Percayalah bahwa apa yang kita lakukan saat ini kelak akan kita tuai. Jangan khawatir karena ternyata drama calistung bersama anak itu terjadi ketika apa yang jadi ekspektasi kita nggak ketemu dengan realita yang ada. Mari belajar untuk melihat situasi dari kacamata anak bukan dari kacamata kita. Terima kasih sudah menonton, saya Miss Bona, bye.